Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lisana Sitkin Alia dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas evaluasi Learning Journal dan proses reportase mingguan, serta beberapa materi penting terkait jurnalistik. Pada pertemuan minggu ini, dosen pengampu kita memberikan masukan berharga terkait tugas Learning Journal. Beliau menyoroti beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, keseimbangan suara antara narasi dan musik latar sangat krusial karena agar pesan kita tersampaikan dengan jelas. Kedua, durasi video yang ideal adalah antara 5-10 menit. Terlalu singkat dapat membuat materi kita menjadi kurang lengkap. Sementara itu, terlalu panjang dapat membosankan penonton. Ketiga, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kunci untuk menyampaikan materi dengan baik. Dengan tampil percaya diri, kita dapat meninggalkan kesan yang lebih profesional. Untuk melihat hasil karya jurnalistik mahasiswa minggu ini, mari kita saksikan bersama cuplikan video reportase berikut. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ikrima dalam acara Banten News. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah restoran di kawasan Mekarsari, Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Kebakaran yang terjadi di restoran Merak ini menelan korban jiwa yang menyebabkan kerusakan parah. Baik, kami telah terhubung bersama rekan kami di studio di tempat kejadian. Baik, Rahmat, gimana? Bisakah melaporkan terkait dengan kejadian yang terjadi di tempat? Baik, terima kasih Krima. Saya saat ini berada di lokasi kejadian di restoran Merak, Pulau Sari, Kota Cilegon. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, Krima, kerusakan sangat besar. Berdasarkan laporan terakhir, kebakaran ini diduga menelan 10 korban jiwa, 20 orang mengalami luka-luka dan 5 orang masih hilang. Nah, di sini juga ada beberapa narasumber yang ingin berbicara, ya. Dari pandangan Anda, Pak, bagaimana kebakaran seperti ini bisa terjadi dan apa yang harus menjadi perhatian utama saat menghadapi insiden seperti ini? Ya, kebakaran ini sebenarnya disebabkan oleh ketidakpatuhannya masyarakat terhadap pembakaran yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Bapak Eka. Kegiatan reportase minggu ini mendapat masukan berharga dari dosen pengampu. Beliau menekankan beberapa aspek penting dalam pembuatan reportase yang berkualitas. Selain kedalaman materi, penampilan reporter, khususnya kepercayaan diri saat menyampaikan materi, juga menjadi sorotan. Selain itu, penggunaan alat bantu audiovisual seperti speaker dan infocus sangat efektif dalam meningkatkan daya tarik sebuah reportase. Baik pemirsa, kita beralih ke topik selanjutnya, yakni pembahasan materi. Reportase yang efektif memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh publik. Syarat pertama, adanya berita. Sebuah berita harus memiliki substansi yang menarik dan relevan. Kedua, berita harus disampaikan melalui media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Ketiga, reportase harus dilakukan bersama dengan tim agar reportase berjalan dengan baik dan maksimal. Dan yang terakhir, adanya narasumber untuk diwawancara. Reportase yang baik harus direncanakan dengan matang. Reporter perlu mengarahkan pertanyaan sesuai informasi yang dibutuhkan dari narasumber, agar data yang diperoleh relevan dan akurat. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa istilah dasar dalam dunia jurnalistik. Yang pertama ada berita. Berita adalah laporan kejadian penting yang menarik perhatian publik. Contohnya adalah berita banjir di Jakarta. Yang kedua ada isu. Isu merupakan masalah yang belum terpecahkan dan masih menunggu keputusan. Contohnya adalah polemik akun X Fufu Fafa dan diskusi tentang nasab para habaib yang memicu perdebatan di masyarakat. Yang ketiga ada fakta. Fakta adalah hasil pengamatan objektif yang dapat diverifikasi. Contohnya adalah Bapak Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia saat ini. Pemirsa,
Ada beberapa wawancara yang digunakan oleh wartawan dalam menggali informasi, mulai dari wawancara tertutup yang singkat dan padat, hingga wawancara bebas yang lebih santai. Selain itu, ada juga wawancara kelompok, konferensi, dan individu, disesuaikan dengan kebutuhan berita. Untuk menghasilkan berita yang berkualitas, wartawan harus memperhatikan aspek teknis seperti pengambilan suara dan penulisan berita. Dalam pembuatan video, kualitas suara menjadi sangat penting. Sedangkan dalam penulisan berita, kita harus selalu mengingat prinsip 5W+1H untuk memastikan berita yang kita sampaikan lengkap dan jelas. Pemirsa, seperti yang sudah kita bahas di video Learning Journal sebelumnya, reportase adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan fakta dari berbagai sumber, seperti wawancara, penelitian, dan observasi langsung. Proses reportase terdiri dari beberapa tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di dalam tahap praproduksi, tim merancang liputan melalui rapat perencanaan yang dipimpin oleh redaksi atau produser. Di sini, topik, pembagian tugas, angle liputan, hingga narasumber yang ingin diwawancarai ditentukan. Selain itu, riset mendalam dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan mengarahkan liputan secara tepat. Selanjutnya, kita masuk ke tahap produksi, di mana proses liputan berlangsung. Menghubungi narasumber adalah langkah kunci, dan pendekatan persuasif seringkali diperlakukan agar wawancara terlaksana dengan baik. Terakhir, di tahap pasca produksi, semua data dikumpulkan dan diedit agar berita tersaji secara rapi dan informatif. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan kualitas sebelum akhirnya didistribusikan ke media yang sudah direncanakan. Selanjutnya, kita akan mengulas terkait berita. Seperti yang sudah kita pelajari, berita memiliki jenisnya tersendiri. Ada soft news, straight news, in-depth news, dan juga future news. Berita mempunyai nilai-nilainya tersendiri, diantaranya magnitude, proximity, actual, impact, unsureness, human interest, conflict, surprising, sex, dan information. Selain berita mempunyai jenis dan nilainya tersendiri, berita juga mempunyai syarat-syaratnya. Di antaranya adalah aktual, faktual, penting, seimbang, dan menarik. Terakhir, kita akan membahas tentang media massa. Media massa terdiri dari media cetak, media cyber, dan juga media elektronik. Contoh dari media cetak adalah majalah, buku, tabloid, dan buletin. Contoh dari media elektronik adalah televisi dan radio. Dan contoh dari media cyber adalah website dan media sosial. Demikianlah laporan pembelajaran saya minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Lisana Sikin Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal selanjutnya.